Halo, welcome back with Salma Kirana di mendarat di Museum Panji. Nah, kali ini episode mendarat di kali ini juga cukup unik. Kenapa? Karena kita mau museum date. Di Malang tuh sebenarnya ada berapa banyak sih museum? Pasti kan kalian tahu Museum Brawijaya, Museum apalagi Empu Tantular ya kalau nggak salah. Apa Museum Empu itu? Nah, ada nih namanya Museum Panji. Museum Panji ini menceritakan tentang sosok Panji. Tapi lebih dari itu juga ada gimana sih Malang dulu terbentuk. Terus kayak strategi-strategi Panji yang kalau kalian ngerti itu kalian bakalan wah, nenek moyangku keren banget gitu. Pengen tahu serunya Museum Panji dan Museum Date kali ini? So, stay tune with us. Nah, kebetulan banget Radar Malang People kali ini mendarat di Museum Panji. Salma Kirana nggak mungkin sendiri pastinya, karena kan percuma ya kalau kita ke museum tapi nggak ada guide-nya gitu, nggak ada yang menemani. Nah, kali ini kita sangat beruntung karena kenapa? Saya kali ini ditemani langsung oleh owner dari Museum Panji itu sendiri. Selamat sore, Bapak. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh diperkenalkan dulu? Ya. Sepertinya sih banyak yang udah kenal ya Pak ya. Cuman nggak apa-apa deh Pak, kita kenalan lagi Bapak. Ya. Silakan. Saya Dwi Cahyono, ya mengelola Museum Panji ini. Ya. Nah, saat ini kita akan berkeliling ya Pak. Ya. Sekaligus saya diajarin Pak, Ya. mengenal Panji ini sebenarnya sosoknya seperti apa aja sih, banyak katanya kan banyak ya Pak cerita di balik sosok Panji ini tadi. Bahkan ternyata Panji ini salah satu tokoh yang memang dikenal sampai se-Asia ya Bapak ya? ASEAN ya. Sampai ASEAN. Malah seharusnya lebih terkenal itu ya Panji ya Pak daripada cerita tokoh Ramayana, Mahabharata. Ya. Tapi kalian pada tahu belum? Tuh, belum banyak yang tahu kan? Mari kita mulai pelajaran hari ini. Waduh, pelajaran enggak ya? Kita sambil jalan-jalan gitu. Ya. Oke. Ini ada apa aja nih Pak? Kita awali dari Pertama ruangan masuk. ini dulu. Ruangan ini ada apa aja? Ya, selamat datang semuanya di Museum Panji. Ya, Museum Panji. Panji ini perlu diketahui dulu, Panji itu apa gitu. Biasanya tiap orang datang mesti tidak tahu gitu, Panji itu apa. Panji itu nama orang atau bendera atau apa gitu ya. Panji itu satu cerita dalam satu kebudayaan, itu ada nama tokoh Panji dan istrinya Sekartaji atau siapapun nama dalam cerita Panji itu. Dan ini asli cerita budaya Jawa, budaya Indonesia yang menyebar sampai di seluruh ASEAN. Seluruh ASEAN, oke. Di sana sampai sekarang masih dikenal baik dan dipelajari di kurikulum mulai SD SMP. Di Sampai sana masuk kurikulum ya Pak ya? Tapi di kitanya sendiri malah kita tidak terlalu kenal dengan ini. Malah yang kita kenal budaya-budaya asli yang pengaruh dari India seperti Ramayana, Mahabharata, Tentrayana itu ya. Jadi itu. Itu ini, dari Panji sendiri seperti itu. Nah, kita awali di sini ya. Di sini ini bagian apa nih Pak? Pertama kali masuk ke lorong, kita akan ditemui dengan banyak wayang tapi kayak ukiran tuh Pak. Beda apa Pak ya? Ini tokoh peneliti. Ini ruang peneliti Panji. Ruang peneliti Panji, oke. Ya, jadi lebih banyak orang asing ya yang meneliti cerita Panji ini. Cerita Panji itu tidak seperti Ramayana Mahabharata. Ramayana Mahabharata itu hanya ditulis oleh satu kitab. Tapi cerita Panji itu ditulis lebih dari 700 kitab. Lebih dari 700 kitab. Dan sekarang itu hampir 700 itu disimpan di Eropa. Malah bukan di negeri sendiri Pak? Iya. Wow. Menarik sekali ini. Jadi ini saya beritahukan biar bangga pada budaya kita sendiri ya, tidak hanya bangga pada budaya Korea. Bener. Ini benar banget ini. Oke. Ya, jadi budaya kita tahun ini tahun 1600-an ini kan masih baru runtuhnya Mojopahit ya, tahun 1300 sampai 1500. 1600 itu sudah Ishak Martin ini sudah meneliti budaya Panji.
ya, Raffles, ini Valentine, Vickers, ini Romson. Ini semuanya meneliti budaya Panji. Dan ini Panji di Thailand. Jadi biar tahu kalau Panji di Thailand ini Panji di Kamboja, itu yang di situ. Oke. Panji di Kamboja. Jadi malah ini udah terkenal di negeri asing. Iya. Malah ada Panji versi Thailand, Panji di Thailand itu seperti apa? Dan Panji di Kamboja itu seperti apa? Kamboja, Vietnam, Malaysia, semuanya itu hampir semuanya juga menceritakan Panji ini, tentang Pak. Panji. Dan mereka mengakui kalau Panji itu budaya asli Indonesia. Jawa, Jawa. Indonesia. Gitu. Wow. Ya. Dan Panji sudah diakui oleh Memory of the World ya. Oleh UNESCO, didaftarkan 2015 dan diakui tahun 2017. Baru didaftarkan 2015 dan diakuinya 2017. Padahal tahun 1600 udah ada peneliti dari luar tentang Panji ini tadi. Oke, baik. Sekarang ini kita berada di ruang wayang. Ini saya tunjukkan bahwa dalam masa-masa Panji, era Kediri Majapahit, itu banyak sekali berkembang wayang-wayang. Ya, seperti wayang Blawong, wayang Krucil, wayang kaca, wayang rumput, wayang ini segala macam ini dan itu banyak jumlahnya itu. Sekarang kan orang mungkin tahu hanya wayang kulit ya. Benar, wayang kulit, orang atau wayang golek mungkin ya. Iya. Seperti wayang Blawong, wayang apa namanya? Krucil, ya, klitik. Sama semuanya ini, dan ini saya ingin menunjukkan bahwa betapa kayanya sebetulnya Indonesia, kebudayaan Jawa, Indonesia lebih tepatnya. Ya. Jadi kita masuk di dalam lorong ini, kita lihat di kanan kiri ini ada wayang kaca, wayang suket, kemudian purwa, ya, wayang purwa. Jadi ternyata jenis wayang itu ada banyak ya, Pak? Banyak. Karena yang terkenal kan selama ini mungkin wayang kulit, wayang orang, gitu kan. Sama wayang golek mungkin wayang golek karena wayang golek. Ini wayang golek asli, golek menak. Ya, wayang golek menak ini. Ya, wayang golek menak ini asli dari sini. Ini menceritakan tentang cerita sahabat Nabi. Ya. Jadi sejak era itu sudah apa namanya? Sudah berkembang. Sudah ada juga cerita itu wayang golek menak. Menak, ya. Menak. Ya. Tuh penyebutannya aja kita masih banyak salah ternyata kan. Malu banget sebenarnya ya, Pak ya. Masih muda udah nggak ngerti gitu. Kalau yang sebelah sini apa nih, Pak? Ini wayang Tengger. Ini banyak yang digunakan untuk upacara-upacara berkaitan dengan suku Tengger. Wayang Tengger. Sudah lama ini juga sudah rusak ini. Pak, dilihat ini Jawa Timurnya kelihatan memang wayangnya agak kecil-kecil aja, agak tinggi-tinggi kalau dibandingkan dengan wayang Purwo yang ada gitu ya. Oke, dan setiap penokohan wayang ini juga pasti punya cerita sendiri-sendiri ya, Pak ya? Iya, iya. Jadi saya ingin cerita di balik cerita wayang Panji. Jadi wayang Panji itu karena saat Belanda berkuasa, itu memang tokoh-tokoh Panji itu tidak dimunculkan karena dianggap ini menyebarkan apa ya, kebaikan, persahabatan, toleransi segala macam. Makanya itu tidak diperkenankan oleh Belanda. Makanya era dulu tahun 30-40-an menggunakan wayang-wayang apa namanya, Pendowo gitu ya. Pendowo Limo gitu. Ya, jadi Mahabharata itu digunakan itu sebagai penyamaran bahwa dia memainkan wayang Panji. Jadi bukan tokoh Panji yang tampilkan, tapi Arjuna. Tapi itu sebetulnya menampilkan wayang Panji. Jadi untuk kamuflase. Gitu. Oh gitu. Jadi itu mungkin salah satu faktor kenapa wayang Panji ini kurang terkenal, kurang dikenal, Ramayana gitu ya, Pak ya. Karena mungkin dari awal memang sosok Panji ini segitu luar biasanya, makanya dianggap threat bagi Belanda gitu ya. Iya, bagi kolonial itu dianggap berbahaya gitu. Jadi bisa mempererat persaudaraan itu dianggap berbahaya oleh Belanda gitu. Ancaman buat mereka juga ya. Jadi ini wayang kancil, wayang untuk anak-anak. Memang cerita fabel gitu.
Jadi untuk permainan anak-anak. Kalau anak-anak sekarang kan pakai gadget gitu kalau Ya, main itu. benar. Kalau Dulu? dulu bapak-bapaknya Storytellingnya pakai wayang-wayang itu, Oke. anak-anaknya juga mainannya pakai wayang gitu. Namanya wayang kancil. Ini peraga untuk anak-anak. Ya. Oke. Boleh. Ya, ini ada wayang debok. Ini juga usianya sudah di atas 100 tahun. Debok pisang itu, Pak? Debok pisang, ya dibuat dari debok pisang. Kemudian Wayang ini debok. wayang golek, ini Malangan. Ya, berbeda. Ini tokonya bukan toko wayang, tapi toko ludruk. Tokoh ludruk. Ya. Nah, tuh. Ini, Ini ya. Jadi Wayang. ini gunungan, Gunungan. gunungan yang khas itu dari sini. Kemudian seperti ini wayang suluh. wayang Suluh. Wayang suluh itu Hah? maksudnya penyuluhan gitu. Zaman era-era Orde Baru Oke. Hah? itu menyuluhkan program-program pemerintah itu pakai Lewat? menggunakan wayang. Medianya wayang. Medianya gitu ya? wayang itu, Oh. platformnya wayang gitu. Jadi wayangnya ini Heeh. toko-tokonya ya toko Bung Karno, Ibu Kita Kartini, terus toko Ada Bung tentara Tomo, juga. ya tentaranya Belanda sama Jepang gitu. Oh, Jadi- oke. Jadi biar menarik gitu Iya, kali ya, Pak ya. iya. Oke. Ya, Baik. kita masuk Selanjutnya ke kita kemana nih, Pak? ruang sastra. Mhm. Ya, ayo kita masuk ke ruang sastra sekarang. Ruang sastra. Waduh. Ya, biar tahu kalau Indonesia itu kaya gitu. Iya. Ini sampai Iya. segini aja saya masih terbengong-bengong. Oh, ternyata banyak Iya. sejarah yang terlewat gitu. Saya Pak. pengen tahu alat tulis di Indonesia itu apa aja. Pensil. Alat yang untuk media untuk ditulis Media itu tulis. ya. Itu nggak tahu namanya, Pak, yang sabla, sabla, lontar. sapa. Oh, sabak, Sabak, ya. iya betul ya, Pak. Sabak, ya. Oke. Mungkin sekarang dikenal kertas kan. Kertas, ha. Kertas itu ini. Padahal kalau dilihat di sini alat tulis itu banyak sekali. Jadi media untuk ditulis itu mulai batu, perunggu, logam mulia, lontar, palem, bambu, daluang. Daluang itu Ini tahu apa tuh, Pak? deluang itu. Jadi kertas yang dibuat dari dari Kulit pohon. kulit pohon daluang. Oh. Ya, kayu gitu. Jadi ini contoh-contohnya semua yang ada di sini. Ini kertas Eropa, ini bantuan dari Aceh. Dari Museum Aceh tahun 1750. 1750. Ya, jadi Ini kertas Aceh, kertas Eropa, Pak. kertas Eropa. Jadi untuk penulisan Al-Qur'an Al-Qur'an. saat itu. Dan Al-Qur'annya juga ada iluminasinya, tidak seperti biasanya. Jadi dihias gitu, tiap ayat dikasih hiasan gitu. Ini yang buat berarti Eropa itu ya? Atau dari ini Aceh? dari Aceh, orang Aceh memang. Kertasnya aja kertas Ya, kertas Eropa. Eropa. Ya. Ini semua contoh-contoh. Ini sabak ini yang kita Iya bikin. benar, Sabak zaman Ya, SD. sabak itu pakai grip. Belum zaman ini mungkin sekitar tahun 70-an lah. 70 80 itu sabak grip ini. Dulu ada yang jualan misalnya Pak Andi SD, Oh, nanti yang iya. dibuka terus ditutup lagi bisa dicoret-coret, itu termasuk nggak ya? Oh, Pak? bukan itu. Ini bukan, ini batu loh. Oh ini batu. Batu sabak sama grip itu ini dipakai dulu. Belum, anak sekolah tidak menggunakan kertas untuk catatan, jadi semuanya ini. ditulis pakai ini. Terus Pak kalau Grip. habis? Lo enggak dihapus, tiap habisan itu terus dihapus. Kalau dapat nilai 10 itu terus Dihapus. enggak tiup gitu, terus ditempelkan di sini gitu biar masih nancep tetap gitu nempel ya? itu 10-nya masih di sini. Oh gitu, baik-baik. Ini nenek-nenek kita tahun Saya tahun kira sabak yang 70-an. dijual zaman saya SD yang bisa dibuka. Oh iya, yang gitu. keren itu. Oh. Itu sabak modern itu yang sudah. Oke. Ya, ini lontar. Apa ini? Oh ini. Ya, Ini lontar. ini daun lontar gitu. Ini batu. Tembaga. Oh tembaga. Tembaga. Tulis di tembaga juga ya? Iya, tulis di tembaga. Ini prasasti batu. Nah ini Pak yang dari tadi saya penasaran ketika pertama kali masuk, kok ada gede-gede ini satu, Prasasti bawanya batu. gimana? Terus Ya. ini apa nih, prasasti dari mana-mana gitu Pak? Yang sebelah sini dulu. Prasasti batu ini saling berkaitan. Ini prasasti Pubulul. Pubulul itu empu yang ditugaskan raja untuk membuat taman bunga. Daerah Oke. sekitar
Hamid Rusdi itu sekarang di Malang itu. Oh, jadi Malang Empu ini, Pak. Bulul ini sekarang jadi Bunul itu loh. Oh, daerah Bonul, guys. Ya. Loh, yang rumahnya Bonul, ngerti nggak kalau ada Empu Bonul di sana? Empu Bulul ya. Empu Bunul. Bulul. Oke, ini Ya. ya prasastinya. Ya. Itu ada ukirannya Jawa ya, Pak? Enggak, ya apa huruf-huruf Jawa kuno Huruf-huruf. itu. Ya Jawa kuno memang. Oke. Masih itu. Kalau yang tengah? Terus ini ya sama ini kaitannya. Sama, ya. oke. Ya, ini Aha. ini surat-surat raja-raja sama ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang disimpan di luar negeri, di Malaysia. Ada ini saya dapat dari Penang juga, Penang Malaysia. Oke. Jadi betapa sekarang untuk apa eksplorasi diri ya, untuk menulis satu catatan itu. Iya. Jadi catatan surat itu sebelahnya bisa dilihat itu jadi hiasannya. Ornamennya bagus, Pak. Nah, itu untuk menyenangkan yang menerima surat. Oh. Ya. Ya kalau sekarang email mungkin ya harus Email, dikasih yang bagus backgroundnya gitu lah. harus Ya. yang oke gitu ya. Kalau dulu catatan-catatannya seperti ini. Ya, ya. Oke. Ini gambaran gitu. Oh, Ya. Oke. Ya. Jadi ini asli langsung ditulis, bukan di copy, tapi langsung ditulis Tulis tangan, Pak? tulis tangan gitu. Ini stempel-stempel semua, stempel-stempel raja-raja di seluruh Jawa. Ya, dan ini masih banyak sebetulnya. Loh, ini punyanya Jawa sebenarnya, tapi malah Disimpan di luar negeri. di Penang, ada di Penang, di Malaysia, ada di Singapura, ada di macam-macam ini. Wow. Oh gitu. Ya, kalau apa namanya data-data lontar kita banyak disimpan di Bali dan Lombok ya. Oh, itu untuk data-data lontar disimpan di Bali dan Ya, seperti negara Kertagama juga disimpan di sana. Yuk kita sekarang masuk ke ruang topeng. Oke, Bapak, kita simpan dulu untuk yang ruangan selanjutnya dan untuk ini kan masih panjang nih. Ya, ya. Panji, kita ngebahas Panji satu aja nih, satu episode aja nggak cukup, Pak. Ya. Jadi kita closing dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih penasaran kan? Panji itu apalagi yang harus dipelajari? Terus ada apa aja nih di musim Panji selanjutnya? Oke, stay tune with us.